Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali dengan keadaan sehat walafiat ya. Iya, Bu Guru. Aku mau nanya nih, siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Bu. Wah, hadir semua ya. Berarti semangat belajar kalian semakin hari semakin meningkat. Ibu harapkan semangat belajar kalian tidak hilang ya. Baik, Bu. Dan terus meningkat. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu ingin berdoanya dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Sebelum kita melaksanakan kegiatan apapun, biasakan kita harus berdoa terlebih dahulu ya, agar kita tetap diberikan kelancaran saat melaksanakan kegiatan tersebut. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Karena hari ini kita akan membahas tentang keberagaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Ibu mengharapkan kalian semua masih memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan tidak pudar ya. Nah, contoh sikap nasionalisme itu sebagai generasi pemuda kita harus menggunakan produk dalam negeri dan harus selalu mencintai produk dalam negeri. Lalu terus mewariskan atau melestarikan permainan tradisional yang ada di daerah kalian. Jangan sampai permainan tradisional yang ada di daerah kalian itu terlupakan karena kalian lebih asik untuk main gadget seperti itu. Karena gadget itu merupakan budaya modern. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini, Ibu mengharapkan kalian dapat mengetahui apa saja suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian agama apa saja yang dianut oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Lalu kalian pun dapat mengetahui potensi keadaan letak geografis negara Indonesia. Kalian pun dapat menentukan pikiran pokok pada setiap paragraf teks bacaan dan dapat mengetahui manfaat gotong royong. Serta kalian dapat membuat peta pikiran dari sebuah teks bacaan yang nanti akan Ibu berikan. Baik, Bu. Nah, Ibu mempunyai satu video yang berjudul Keberagaman Suku Bangsa dan Budaya yang ada di Indonesia. Ada apa aja ya? Yuk kita simak videonya. Baik, Bu. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku.
Ayo, siapa yang bisa kasih contoh? Saya. Suku Gayo di Aceh, suku Baduy di Banten, suku Ambon di Maluku, Suku Batak, Minang, Jawa, dan Madura. suku Asmat, Bugis, Melayu. Tiap suku memiliki macam-macam budaya, baju, lagu, tarian, dan bahasa. Rumah adat, alat musik, senjata tradisional, makanan khas, dan juga legenda. Kita mulai dari bajunya yuk. Kebaya dari Jawa, dari Sunda juga ada. Kalau ulos dari Sumatera. Bahasa daerahnya juga banyak sekali. Bahasa Jawa, Batak, Sunda, Bali. Mana di mana anak kambing saya? Masak sabigi di hurung bari-bari. Rasa sayangnya, rasa sayang-sayangnya. Kalau dicium, merahlah pipinya. Saweram. Ada kebudayaan apa lagi ya di Indonesia? Kita lihat dari tariannya dulu yuk. Ada tari jaipong dari Jawa Barat dan tari serimpi dari Jawa Tengah. Ada juga alat musik daerah. Contohnya angklung dari Jawa Barat dan gamelan dari Jawa Tengah. Senjata tradisional yang terkenal ada golok dan keris. Ada juga rumah adat seperti rumah gadang dari Padang dan honai dari Papua. Pernah dengar maling kundang atau yuyu kangkang? Itu contoh legenda Nusantara. Makanan khas daerah juga ada. Gudeg dari Jogja, rendang dari Padang, dan papeda dari Papua. Masih banyak sekali ragam budaya yang dimiliki bangsa kita. Yuk kita jaga sama-sama, karena aku, kamu, kita adalah Indonesia. Hargai keragaman bangsa. Jangan kita saling mencelah. Cintailah budaya kita. Berteman dengan siapa saja. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Tapi kita semua satu Indonesia. Jangan lupa Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari video tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Indonesia ini memiliki beragam suku bangsa dan budaya yang ada ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, seperti lagu wajib nasional yang kita nyanyikan di awal pembelajaran. Banyak sekali suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Jadi, kemajemukan bangsa Indonesia ini tidak hanya dilihat dari keberagaman suku bangsa dan budayanya saja, tetapi dapat dilihat pula dari agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Keberagaman suku bangsa dan budaya ini menjadikan sebuah kekayaan untuk negara Indonesia yang menjadi satu kesatuan dan membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman suku bangsa dan budaya ini dilindungi oleh pemerintah dan harus tetap dilestarikan.
suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat dengan berbagai latar belakang yang berbeda akan terciptanya toleransi yang saling menghargai perbedaan. Lalu, dari keberagaman suku bangsa dan budaya yang ada, pengaruhnya untuk bidang sosial budaya itu apa ya? Pengaruhnya yaitu kita dapat saling menghargai perbedaan, saling tolong-menolong antar sesama, dan juga gotong royong. Kemudian, dari banyaknya suku bangsa, budaya dan agama yang ada, yang beragam gitu ya, itu merupakan sesuatu kekayaan yang ada di Indonesia yang harus tetap dilestarikan. Jangan sampai kekayaan atau suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia ini terlupakan. Lalu ibu ingin bertanya nih, apakah di lingkungan tempat tinggal kalian itu memiliki keberagaman suku bangsa dan budaya? Banyak, Bu. Ada yang berasal dari daerah Jawa, Sunda, dan Manado. Wah, banyak ya. Lalu, apakah tempat tinggal kalian itu memiliki keberagaman agama? Berbeda-beda, Bu. Ada yang beragama Islam, Hindu, dan Kristen. Bagaimana keadaan yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kalian dengan adanya perbedaan tersebut? Saling menghormati dan saling menghargai perbedaan yang ada. Ya, kita harus saling menghargai dan harus saling menghormati antar perbedaan yang ada. Selanjutnya, kita buka buku halaman 112 subtema 3 pembelajaran 3. Di halaman tersebut, kita dapat melihat 3 gambar yang berbeda. Gambar pertama itu ada kerja bakti membersihkan sungai. Yang kedua, ada gotong royong membangun rumah. Yang ketiga, mengumpulkan bantuan untuk korban bencana alam. Ibu mau tanya nih, apakah kamu pernah melihat peristiwa tersebut terjadi di lingkungan rumahmu? Pernah, Bu. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi peristiwa tersebut terjadi? Faktor lingkungan yang kotor dan adanya sampah yang berserakan. Lalu, mengapa ya masyarakat tersebut mau melakukan hal tersebut? Agar lingkungan tempat tinggalnya jadi sehat dan bersih, Bu. Masyarakat Indonesia itu terkenal dengan budaya gotong royong dan saling membantu itu, yang merupakan penerapan dari nilai saling membantu, peduli, dan saling menghormati antar sesama masyarakat. Penerapan nilai tersebut tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nilai ini telah lama diturunkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan sudah mendarah daging dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, pada halaman 113 ada teks bacaan mengenai pengaruh letak geografis Indonesia terhadap keadaan sosial budaya masyarakat. Ayo, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Ya, boleh, silahkan. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Secara geografis, Indonesia diapit 2 samudra dan juga 2 benua. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografi ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Perhatikan gambar di bawah ini. Letak geografis yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan
peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Keberagaman tersebut menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak luar, serta memperkaya kebudayaan nasional. Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas menjadi bukti adanya keberagaman budaya Indonesia. Keberagaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Terima kasih ya. Selanjutnya, dari teks bacaan tersebut kita dapat mengetahui negara mana saja yang menjadi pembatas dari negara Indonesia, baik dari sebelah tenggara, sebelah barat daya, sebelah timur laut gitu ya. Nah, letak Indonesia yang sangat strategis ini memberikan pengaruh besar terhadap sosial budaya, terhadap kehidupan di masyarakat yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi pengaruh letak geografis Indonesia ini pada bidang sosial budaya itu, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan negara lain, negara yang berada di sekitar negara Indonesia. Lalu bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitar negara Indonesia itu dapat membantu atau dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang maju. Negara Indonesia ini disebut dengan negara kepulauan maritim atau disebut juga dengan negara kepulauan. Kenapa? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Karena negara Indonesia ini memiliki beribu-ribu pulau yang ada gitu ya, mulai dari pulau-pulau yang besar maupun pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Pengaruhnya pada bidang transportasi yaitu negara Indonesia memiliki banyak sekali ya jenis transportasi yang ada gitu ya. Pada setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia ini masing-masing itu memiliki suku bangsa dan budaya yang berbeda gitu ya, mulai dari Aceh gitu ya. Itu beda tuh, kayak tadi yang ada di videonya juga kan, rumah adatnya berbentuk apa, kemudian sukunya itu ada suku apa aja gitu ya. Kebudayaan daerah itu kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah negara Indonesia yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Nah, dari keberagaman yang ada di Indonesia ini menjadikan keunikan bagi bangsa Indonesia yang mengundang bangsa lain untuk datang berkunjung dan mempelajari budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, di bawah situ ada kotak-kotak itu ya. Nah, kotak-kotak itu kalian isi. Jadi, kalian itu harus menentukan pikiran utama atau yang biasa disebut dengan pikiran pokok gitu ya, dari setiap paragraf yang ada di teks bacaan tersebut. Nah, setelah kalian cari, kalian isi di situ ya. Kan situ ada paragraf 1, pikiran utamanya apa. Dan selain mencari pikiran utama, kalian pun harus mencari informasi penting apa saja yang kalian dapat dari teks bacaan tersebut gitu ya. Nah, kalian isi ya di kotak-kotak tersebut. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan dibahas hasilnya seperti itu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang dengan budaya yang gotong royongnya masih kuat gitu ya. Jadi kegiatan gotong royong ini dan bentuk
kebudayaan daerah merupakan salah satu bentuk pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Nah, Ibu ingin tanya nih, siapa di antara kalian yang sudah mengetahui apa saja manfaat dari gotong royong? Untuk memudahkan pekerjaan. Ya, benar, itu adalah salah satunya. Nah, manfaat gotong royong itu ada juga yang lainnya, seperti dapat memperingankan pekerjaan gitu ya, kan karena jika pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, maka pekerjaan tersebut akan cepat selesai, seperti itu. Kemudian dapat menumbuhkan sikap sukarela dan ikhlas. Selanjutnya dapat meningkatkan rasa solidaritas dan dapat juga membina hubungan baik dengan masyarakat yang ada. Pasti di sekitar tempat tinggal kita gitu ya, pasti selalu mengadakan kegiatan gotong royong seperti itu. Ibu ingin kalian membuat suatu clipping yang akan dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya kelompok yang sudah Ibu bentuk kemarin ya. Nah, Ibu ingin kalian membuat clipping tentang kegiatan sosial masyarakat dan budaya daerah di sekitar tempat tinggal kalian gitu ya. Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang bertanya nih, Bu, cara membuat clipping seperti apa? Nah, di halaman 116 itu sudah ada langkah-langkah pembuatan clipping gitu ya, tentang apa saja bahan dan alat yang harus dipersiapkan dan yang akan digunakan gitu ya. Di sini ada gunting, kertas, terus ada koran atau majalah, foto-foto, gambar dari internet ataupun gambar dari hasil potretan kalian sendiri, lalu kertas ukuran folio warna-warni, kemudian spidol warna-warni dan alat tulis lainnya, dan apapun yang kalian butuhkan gitu ya. Kemudian langkah-langkahnya di situ ada tuh. Yang pertama adalah carilah masing-masing 3 gambar. Jadi nanti dalam clipping tersebut ada 3 gambar tentang kegiatan sosial di masyarakat dan 3 gambar budaya daerah yang ada di tempat tinggal kalian. Setelah kalian mendapatkan gambarnya, kemudian gambarnya itu kalian beri keterangan ya. Nah, apabila peristiwa tersebut itu terjadi di sekitarmu, contohnya kalian akan mengambil gambar gotong royong yang sedang terjadi di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, itu kalian foto, kemudian kalian lakukan wawancara gitu ya, melakukan tanya jawab kepada pihak yang bersangkutan atau kepada pihak yang sedang melaksanakan gotong royong tersebut. Kalian tanya untuk apa melakukan gotong royong tersebut, apakah tujuannya gitu ya. Nah, jangan lupa ketika melakukan wawancara kita harus menanyakan dengan kalimat tanya gitu ya, dengan kata tanya seperti siapa, mengapa, bagaimana, kapan gitu ya, apa, di mana gitu ya, 5W plus 1H gitu. Kemudian kalian berikan kesimpulan dari hasil clipping kalian dan susun rapih gitu ya gambarnya gitu bersama dengan kelompok. Lalu setelah disusun, kalian satukan kertas-kertas yang berisi gambar dan keterangan-keterangan tersebut. Kemudian kalian jilid ya, dan nanti hasil dari clipping tersebut kalian presentasikan di depan kelas bersama dengan kelompok kalian. Nah, clipping ini Ibu beri waktu sampai nanti hari Senin ya. Jadi masih ada waktu hari Jumat, Sabtu, Minggu untuk mengerjakan. Seperti itu. Pada halaman 117 ada bacaan itu ya di situ tentang Siti dan Lani yang sedang datang berkunjung ke rumah Dayu. Di situ Dayu sedang membantu ibunya untuk menyiapkan sesaji. Nah, sesaji yang disiapkan itu
ada banyak gitu ya, terdiri dari beberapa jenis bunga. Nah, sesaji ini diletakkan di dalam wadah dan wadah itu yang berbentuk janur gitu ya. Terus sesaji ini pun diletakkan di setiap sudut rumah Dayu. Nah, di sini Dayu ini menganut agama Hindu. Dayu itu berkata bahwa setiap pagi ia melakukan ibadah. Nah, ketika Dayu ini beribadah setiap paginya, ia selalu diiringi oleh sesaji tersebut. Dayu beribadah untuk selalu mengucap syukur dan memohon perlindungan gitu ya. Bukan hanya yang beragama Hindu saja yang selalu melakukan ibadah, tetapi setiap agama pun mengajarkan untuk selalu beribadah seperti itu ya. Hanya saja cara beribadahnya itu yang berbeda-beda. Contohnya tadi yaitu yang Dayu, dia beribadah dengan cara membuat sesaji terlebih dahulu gitu ya. Kemudian umat Islam gitu ya, yang beribadahnya dengan cara sembahyang, sholat 5 waktu, seperti itu. Jadi setiap agama pun mengajarkan kita untuk selalu mengingat pada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu mengucap syukur dan juga meminta perlindungan gitu ya. Kemudian juga agar kita tetap diberikan kesehatan. Masyarakat Indonesia yang sangat beragam tidak pernah menghalangi mereka untuk tetap bersatu dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai kegiatan kemasyarakatan dilakukan bersama lintas suku, lintas budaya dan agama. Masyarakat Indonesia memang masyarakat yang terbuka gitu ya dan senang membantu. Kemudian di halaman 118 ini ada teks bacaan mengenai masyarakat Bali yang bersatu. Ayo, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Ya, boleh, silahkan. Masyarakat Bali yang bersatu. Banyak bangsa mengagumi kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam, tetapi dapat hidup berdampingan dengan damai. Banyak pulau mencerminkan juga banyaknya kehidupan sosial dan budaya yang ada. Setiap suku yang hidup di suatu daerah mempunyai kehidupan sosial dan budaya yang khas dan unik. Belum lagi banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Akan tetapi, ternyata perbedaan itu justru menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Perbedaan tersebut justru mempererat masyarakat untuk tetap berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah telah menunjukkan betapa terbukanya masyarakat Indonesia terhadap masyarakat lain yang berbeda. Salah satu masyarakat yang terbuka adalah masyarakat Bali. Pada sekitar abad ke-16, Bali diperintah oleh Raja Dalem Waturenggong 1980 sampai 1550. Saat itu, Raja bersama dengan rombongan mengadakan kunjungan ke Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Sekembalinya dari kunjungan tersebut, Raja diantar oleh sekitar 40 prajurit Kerajaan Majapahit yang beragama Islam. Hingga sampai kembali ke Pulau Bali, ketika pemimpin Raja Dalem Waturenggong, semua prajurit yang beragama Islam tersebut diizinkan tinggal dan menetap di Bali yang penduduknya beragama Hindu. Sejak saat itulah terbentuknya komunitas Islam di Bali. Mereka pun mendirikan sebuah masjid yang dipercaya sebagai masjid pertama di Bali. Masjid itu diberi nama Masjid Gel-Gel. Hingga kini masyarakat Bali dapat hidup rukun dan damai dengan masyarakat lain yang berbeda kehidupan sosial dan budayanya. Pada setiap perayaan adat dan keagamaan di Bali, masyarakat tidak beragama Hindu ikut menjaga agar perayaan dapat berlangsung aman dan damai. Demikian halnya ketika umat Islam atau Kristen menjalankan ibadahnya seperti sholat Jumat atau tarawih dan kebaktian Minggu. Masyarakat Hindu di Bali ikut menjaga tempat-tempat ibadah seperti masjid dan gereja. Terima kasih ya.
dari teks bacaan tersebut kita dapat mengetahui bahwa ternyata banyak bangsa yang mengagumi bangsa Indonesia dengan keberagaman yang ada gitu. Nah, banyaknya pulau ini mencerminkan juga banyaknya kehidupan sosial dan budaya yang ada. Banyaknya budaya, suku, dan agama yang ada itu tidak menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi yang membeda-bedakan gitu ya. Jadi dia mah Jawa, kita mah Sunda gitu, membedakan gitu, tidak mau bersatu gitu, tidak mau saling tolong menolong seperti itu. Justru perbedaan itu menjadikan kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Nah, perbedaan tersebut itu justru mempererat masyarakat untuk tetap berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Pada halaman 119 kita dapat melihat ya dari gambar tersebut, polisi adat Bali atau yang disebut dengan pancalang itu ikut membantu masyarakat muslim ketika sedang melaksanakan sholat tarawih di salah satu masjid yang berada di Bali. Masyarakat muslim ini kebanyakan dari berbagai daerah yang berbeda-beda seperti Jawa, terus Makassar, Sumbawa, dan lainnya yang memiliki kehidupan sosial dan budaya yang berbeda-beda. Kemudian di halaman 120 itu ada 4 soal A, B, C, dan D. Kalian isi ya soal-soal tersebut, dan kemudian ibu ingin kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian tentang teks bacaan mengenai masyarakat Bali yang bersatu. Kalian simpulkan, kemudian kalian bentuk peta pikiran ya, karena di situ di poin D itu membuat peta pikiran. Nah, ibu ingin kalian melakukannya dengan kelompok ya. Peta pikiran itu biasa disebut dengan mind mapping. Nah, bentuknya itu seperti ini. Nah, seperti itu ya, kalian buat seperti itu. Jadi di tengahnya itu merupakan judul yang besar, kemudian bercabang-cabang tuh isi dari teks bacaan tersebut ada apa aja, seperti itu. Soal-soal ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi kalian jawab ya soal-soal tersebut dengan benar sesuai dengan teks bacaan. Kemudian yang peta pikiran ini jangan lupa peta pikirannya itu dibuat semenarik mungkin ya, dihias. Wah, tidak terasa pembelajaran 3 subtema 3 sudah selesai hari ini. Ibu ingin tanya nih, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang berani? Saya Bu. Boleh, silahkan Rina. Hari ini belajar mengenai keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Kemudian kita mengetahui batas-batas wilayah negara Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat, serta saling menghargai perbedaan dan saling menghormati antara sesama. Wah, hebat. Terima kasih ya Rina. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita telah mengetahui apa saja suku bangsa dan budaya yang ada di negara Indonesia ini gitu ya. Kemudian kita juga sudah mengetahui gitu batas-batas negara Indonesia dan apa saja sih pengaruhnya terhadap bidang sosial budaya dan transportasi seperti itu ya. Kemudian kita juga sudah mengetahui manfaat-manfaat dari gotong royong. Lalu kalian juga mengetahui gitu ya bagaimana cara membuat peta pikiran dan membuatnya itu dengan menarik gitu ya, dengan dihias-hias seperti itu.
Nah, jadi hari ini kalian punya 3 tugas ya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Tugas yang pertama ada tugas individu, yaitu menentukan pikiran utama pada setiap pada setiap paragraf teks bacaan mengenai pengaruh letak geografis dalam kehidupan sosial masyarakat. Itu lakukannya secara individu ya, yang di kotak-kotak tadi. Kemudian soal-soal yang ada di buku tema itu kalian isi. Lalu ada tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini yang pertama membuat clipping tentang kegiatan sosial masyarakat dan budaya yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Selanjutnya, kalian pun membuat peta pikiran dari teks bacaan yang berjudul Masyarakat Bali yang Bersatu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan gitu ya. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat dalam belajarnya. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.